Selamat datang di Lapak Cerita Emak. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Film ini diawali dengan kegiatan para murid yang akan bersekolah. Di saat itu pula, guru baru yang bernama Justin akan mengajar kembali. Namun baru beberapa hari mengajar, Justin pun heran. Kelasnya kosong dan hanya menyisakan satu murid yang bernama Alex. Sementara 17 murid lain harus alfa tanpa keterangan yang jelas. Tapi menurut kabar di malam sebelumnya, 17 murid hilang terdeteksi. Kamera pengawas berlarian keluar rumahnya dengan tangan yang ke belakang seperti ninja dini hari. Dan 17 murid itu tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Lalu, film Weapons pun dimulai. Di keesokan harinya, para orang tua yang anaknya hilang mulai melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tim kepolisian langsung bertindak mencari walau hasilnya nihil. Akan tetapi, ada sedikit petunjuk di mana kamera pengawas di setiap rumah berhasil mendeteksi para bocil yang hilang ini. Namun, kemana tujuan anak itu berlari tak pernah diketahui. But kids that didn't disappear could learn again. Beberapa hari kemudian, tim kepolisian terlihat melakukan rapat dengan para warga yang menganggap mereka tak becus menangani kasus ini. Para warga pun mempertanyakan, kenapa hanya 17 murid dari guru Justin saja yang hilang? Lantas mereka pun menginginkan Justin untuk klarifikasi. Bahkan mereka menganggap jika Justin adalah dalang dari hilangnya murid. Sesaat kemudian, Justin mulai melakukan klarifikasi, di mana ia pun merasakan keheranan yang sama seperti yang dirasakan para warga. Namun para warga yang murka malah menganggap Justin menyembunyikan sesuatu. Di tengah kericuhan, Pak Kepsek yang bernama Markus berusaha meredam amukan massa dan meminta Justin untuk segera pulang. Saat akan pergi, Justin diminta untuk mengunci semua pintu dan jendela karena ia takut para warga akan melakukan sesuatu yang anarkis. Setibanya di rumah bisa kita lihat Justin mulai mengalami parno akut karena takut dihakimi oleh warga. Sesaat malam semakin larut, Justin semakin panik saat mendengar suara bel yang berbunyi. Di tengah teror yang terjadi, Justin berniat untuk menghadapinya. Sontak Justin pun lemas melihat mobilnya dicoret-coret dengan bacaan penyihir. Keesokan harinya, Justin kembali mendapat musibah ketika Markus menonaktifkan Justin sebagai guru. Ia meminta Justin untuk tidak berinteraksi dengan warga sini. Karena para warga mencurigai Justin sebagai pelaku dari hilangnya anak-anak, Markus pun berjanji akan mempekerjakan Justin setelah masalah ini menemukan titik terang. Meski terdengar mengecewakan, tapi Justin tidak melakukan apa-apa selain menurut. Di keesokan harinya, Justin berusaha mencari informasi pada satu-satunya siswa di kelasnya yang tidak hilang, yaitu Alex. Hello? Setibanya di rumah Alex, ia pun heran. Panggilannya tidak dijawab oleh siapapun. Tak cuman itu, keheranan Justin semakin menjadi saat ia melihat semua jendela rumah ditutupi koran. Lantas Justin yang penasaran melakukan pengecekan. Sontak Justin pun heran melihat orang tua Alex yang terduduk di tengah situasi yang gelap. Di malam harinya, Justin yang tidur tiba-tiba mengalami mimpi yang aneh.
Sontak Justin pun terbangun setelah mengalami mimpi buruk tentang Alex dan murid-muridnya. Di tengah rasa syok, Justin kembali merinding saat ia mendengar suara aneh dari ruangan yang gelap. Rupanya mimpi Justin berlapis, di mana ia melihat sosok mengerikan, nemplok di plafon kayak cicak. Besoknya, Justin yang penasaran langsung menyapa Alex yang akan pulang, di mana Justin berniat menanyakan informasi mengenai teman-temannya yang hilang. Akan tetapi, Alex yang ketakutan langsung pergi begitu saja. Andy, I'd like to talk to you. Hello? Dirasa Alex menyembunyikan sesuatu Justin, berniat mengintainya dari dalam mobil. Namun Justin ketiduran di dalam mobil. Sesaat kemudian, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Sangat menakutkan. Tapi Justin yang tidur nyenyak tidak menyadari jika rambutnya telah dicuri oleh seseorang dari rumah Alex. Kemudian film beralih kepada seorang warga bernama Archer, di mana ia merupakan ayah dari salah satu anak yang hilang bernama Mateo. Setelah mengecek rekaman CCTV, Archer berniat pergi ke polsek untuk menanyakan perkembangan pencarian putranya. Setibanya di polsek, Archer diberitahu bahwa sampai saat ini pihak kepolisian belum menemukan titik terang atas hilangnya anak-anak. Mendengar hal itu, Archer sangat kecewa. Apalagi saat Kapolsek memintanya untuk bersabar. Kemudian Archer yang tidak berharap banyak kepada pihak kepolisian. Ia mengungkapkan jika dirinya akan menyelidiki kasus ini sendirian dan dengan caranya sendiri. Di tengah malam, Archer kaget saat dirinya tiba-tiba mengalami fenomena meraga sukma. Tak lama kemudian, ia mendengar suara anaknya. Melihat Mateo berlari, Archer yang khawatir langsung mengikutinya. Hingga di tengah pengejaran, ia pun menemukan sebuah rumah misterius dengan pintu yang terbuka. Wait. Matthew? Archer sampai di sebuah kamar. Ia lega bisa menemukan anaknya. Archer bertanya kepada Mateo, kenapa Mateo kabur dan malah tidur di rumah orang? Terlebih selama ini, ia sudah mencari-cari Mateo. Talk to me! I'm sorry. Betapa syoknya Archer saat mengalami mimpi buruk tentang putranya. Kira-kira, siapakah sosok wanita yang bermake up tebal itu? Beberapa saat kemudian, Archer yang mempunyai ide berniat meneliti rute pelarian Mateo dengan mencocokkan dengan peta komplek. Setelah membuat garis awal, Archer berniat menemui Gary, merupakan salah satu orang tua dari anak yang hilang. Archer meminta izin kepada Gary untuk melihat CCTV di rumahnya, tepat pada saat anaknya hilang. Setelah menandai titik kedua, Archer langsung menarik garis dan mendapatkan pencerahan. Lantas Archer langsung pergi ke lokasi tersebut. What am I looking at? Namun di tengah jalan, Archer yang melihat mobil Justin melintas, ia berniat menemuinya terlebih dahulu. Saat menemui Justin, ia yang tak mau membahasnya langsung menolak pertanyaan Archer. Apalagi kini seluruh warga komplek telah menuduhnya sebagai pelaku penculikan. Namun di tengah berdebatan, sontak Justin pun melongo melihat suatu keanehan.
Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba, Markus seperti kerasukan dan menyerang mereka secara membabi buta. Scene beralih kepada berandalan sekaligus pecandu bernama James sambil teleponan. Ia yang lagi nggak punya uang berusaha meminjam duit. Apalagi kini ia sedang mengalami sakau. Ia ingin membeli garam haram, tapi jelas sahabatnya tidak akan memberikan pinjaman uang lagi. Apalagi hutang yang berapa ribu dolar belum dibalikan sampai sekarang. Singkat waktu, James yang gak ada pilihan lain mencoba mencuri ke salah satu rumah. Namun aksinya ketahuan sama polisi yang sedang berpatroli. Akhirnya, James pun tertangkap oleh seorang polisi bernama Paul. Saat terpojok, James berkata, jika ia hanya sedang memperbaiki jendela yang rusak. Dirasa bohong, Paul langsung melakukan penggeledahan. Seketika Paul memukul James karena ia terkena jarum suntik seorang pencandu. Ia takut terkena AIDS, Paul langsung membersihkan tangannya. Namun saat itu juga Paul panik karena aksi pemukulannya terekam kamera CCTV mobil. Ia tidak ingin terkena skor lagi. Paul menyadarkan James dan meminta pria itu untuk melupakan semua yang terjadi sebagai gantinya. Ia akan membebaskan James. Singkat waktu setelah James dibebaskan, ia yang masih sakau berniat maling lagi. Saat di tengah komplek, ia melihat rumah yang tidak berpenghuni, yang seperti kita tahu, kalau rumah tersebut milik Alex. James berhasil masuk ke dalam rumah Alex, tak ingin membuang waktu. James mulai beraksi. Dirasa situasi aman, James yang melihat barang bagus, langsung mengambilnya. Sontak James meminta maaf ketika aksinya ketahuan oleh orang tua Alex. Namun James pun heran saat mereka tidak bereaksi apapun seperti orang yang terkena sihir. Dirasa masih aman, James kembali melancarkan aksinya. Di tengah aksi pencurian, James pun penasaran saat melihat pintu basement. Dirasa ada barang berharga. Ia pun langsung mengeceknya. Sontak James pun kaget melihat belasan anak-anak sedang berdiam diri di basement. Di tengah kepanikan James berniat kabur. Tapi tiba-tiba setibanya di Pegadaian, ia langsung menjual sendok-sendok yang ia curi. Namun saat itu pula, ia pun terperangah melihat poster anak-anak yang hilang, di mana siapa saja yang menemukannya akan mendapatkan imbalan. Sesaat kemudian, James menelepon kepolisian jika ia menemukan belasan anak yang hilang di bawah basement. Lantas tim kepolisian meminta James untuk langsung datang ke polsek. Namun sungguh naas, Paul yang menganggap James akan melaporkan pemukulan yang dilakukannya, langsung mengejar James. Setelah lolos dari Paul, James pun panik saat merasakan ada seseorang yang memperhatikannya. Betapa syoknya James melihat nenek-nenek berwajah mengerikan di tengah hutan. Ia pun mendengar suara yang mendekati tendanya. Sungguh naas Paul yang dianggap si nenek ini harus kembali mendapatkan kembali luka tusukan jarum. Saat akan ditembak, James menjelaskan jika ia hanya ingin melaporkan belasan anak yang hilang, di mana ia melihatnya di bawah basement di rumah yang sepi. Walaupun marah, Paul meminta James untuk menunjukkan di mana rumahnya. Setibanya di rumah Alex, Paul meminta James untuk menunggu sementara ia akan melakukan pengecekan. Saat malam gelap, James kesal karena Paul tidak juga datang. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang aneh
mulai terjadi pada Paul. Entah apa yang terjadi, Paul menjadi kasar dan menggusur James ke dalam rumah. Scene kembali ke Markus. Markus terperangah melihat kedatangan seorang wanita tua dengan dandanan yang tebal. Kemudian nenek itu berkata bahwa dirinya merupakan neneknya Alex yang bernama Gladys. Terlebih saat ini orang tua Alex sedang sakit dan memberitahu kalau akhir-akhir ini Alex jarang ke sekolah. Karena Alex sedang sibuk mengurus orang tuanya yang sakit. Hingga di tengah obrolan, perhatian Gladys tiba-tiba teralihkan pada beberapa pita penghargaan milik Markus. Setelah menjelaskan tentang Alex, Gladys langsung pamit. Karena saat ini Alex sedang sendirian di rumahnya. Di sore harinya, Markus pun heran saat nenek Gladys tiba-tiba datang ke rumahnya. Lantas Gladys yang panik berkata, barusan ia digoda oleh beberapa pemuda dan memaksanya untuknya ikut. Melihat Gladys yang panik, adik Markus yang bernama Terry langsung mengajak Gladys untuk masuk. Have some water. I'm afraid it's... And he's like, that's original in there, I bet it is. Setibanya di dapur, tiba-tiba Gladys meminta semangkuk air. Meskipun heran, Markus langsung menyediakannya. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Gladys berkata bahwa Gladys akan memberikan pertunjukan. Sontak Markus pun kaget saat melihat pita miliknya berada di tangan Gladys. Rupanya, nenek Gladys seorang penyihir. Setelah mendapatkan rambut Terry, Gladys berniat melakukan sesuatu. Your rag, sweetie. Marcus, what did she do? Rupanya Gladys mampu mengendalikan targetnya untuk menghabisi seseorang yang dikehendaki. Dirasa sudah cukup. Gladys berniat untuk mengganti target. Dan kini, setelah mendapatkan rambut Justin, ia pun menggunakan Markus untuk menghabisinya. Di tengah kepanikan, Justin berusaha meminta tolong dan mencari jalan untuk kabur. Melihat Markus masih mengejar Justin, Archer yang khawatir bergegas mengikutinya. Akhirnya, Markus berhenti mengejar Justin setelah kepalanya terlindas mobil. Setelah kejadian mengerikan yang mereka alami, Archer pun meminta maaf karena selama ini ia dan para warga sudah menuduh Justin sebagai pelaku penculikan. Namun kini, ia mulai menemui titik terang, di mana cara berlari Markus sangat mirip dengan cara berlari ke-17 anak yang hilang. Di dalam mobil, Archer langsung menunjukkan peta hasil investigasi yang ia lakukan, di mana garis-garis yang ia buat menunjukkan sebuah titik di ujung komplek. Melihat hal itu, Justin pun kaget saat titik itu merupakan rumah Alex, satu-satunya murid yang tidak hilang di malam naas itu. Dan kini kita sampai di babak akhir, di mana kita akan melihat bagaimana kronologi hilangnya para murid Justin. Ketika itu Alex dan para murid terlihat mengikuti pelajaran dari Justin seperti biasanya. Akan tetapi, Alex yang cupu selalu mendapatkan pembulian dari temannya yang bernama Mateo, di mana ia juga merupakan putranya Archer. Sepulang sekolah, Alex selalu dijemput oleh ayahnya. Hingga di tengah perjalanan, si ayah berkata, jika mulai hari ini, nenek Gladys akan tinggal bersama mereka. Terlebih kini kesehatannya mulai menurun, akibat sudah terlalu tua. Setibanya di rumah, si ibu langsung meminta Alex untuk belajar. Terlebih sebentar lagi ujian, hingga malam harinya Alex yang sedang belajar mendengar kedatangan seseorang. Dan setelah dicek, rupanya ayah baru saja datang setelah menjemput nenek Gladys yang sudah tua. Di pagi harinya, Alex yang terbangun langsung heran saat mendengar keributan orang tuanya tentang nenek Gladys yang akan tinggal di rumah mereka. Ia pun menyarankan suaminya untuk memasukkan Gladys ke panti jompo. Sesaat kemudian, Alex yang sedang gosok gigi penasaran dengan kondisi neneknya. Bisa kita lihat Gladys mengalami sakit parah dan hanya bisa rebahan di atas ranjang. Di tengah perjalanan menuju sekolah, Alex menanyakan kepada sang ayah
sampai kapan nenek Gladys tinggal di rumahnya. Lantas si ayah berkata, mungkin saja Gladys akan tinggal di rumah sampai keadaannya pulih. Setelah selesai sekolah, Alex tidak mendapati ayahnya menjemput sehingga harus pulang sendiri. Namun setibanya di rumah, Alex pun bingung melihat kedua orang tuanya mematung di depan meja makan seperti terkena hipnotis. Alex pun kaget melihat nenek Gladys yang tiba-tiba terlihat segar bugar. Melihat keanehan pada orang tuanya, Alex pun menanyakan apa yang terjadi. Lantas dengan sok ramah, Gladys berkata jika mereka baik-baik saja. Keesokan harinya, Alex yang baru bangun seketika, syok melihat orang tuanya masih tidak berpindah tempat sejak kemarin. Lantas Gladys yang datang meminta Alex untuk duduk karena ia akan memperlihatkan sebuah pertunjukan. Alex pun menyadari bahwa kini orang tuanya telah disantet oleh si nenek. Sit down. Kemudian Alex pun diancam untuk mematuhi peraturannya, karena jika tidak, ia tidak segan untuk menyakiti orang tuanya. Mendengar hal itu, Alex yang tak bisa melawan, hanya bisa menurut. Di keesokan harinya, Alex yang penasaran, berniat mengintip apa yang dilakukan oleh neneknya. Ternyata benar, Gladys penganut ilmu hitam. Lantas, ia pun meminta Alex untuk menyuapi orang tuanya. Terlebih sudah 3 hari, mereka belum makan. Singkat cerita, seminggu kemudian, Alex kaget saat dipanggil oleh neneknya. Sontak Alex pun kaget melihat keadaan si nenek yang kembali sakit-sakitan. Rupanya kesehatan Gladys tergantung dengan seberapa sering ia melakukan ritual. Lantas sambil mengancam, ia meminta Alex mengambil barang-barang milik semua temannya. Meskipun heran, Alex yang tidak ingin orang tuanya kenapa-kenapa, ia hanya bisa menurut. Di sekolah, Alex yang mendapat perintah sedang memikirkan cara untuk mencuri barang-barang milik temannya. Alex memutuskan untuk mengambil kertas nama milik teman-temannya. Di jam 2 pagi, Alex pun terbangun saat mendengar sesuatu di ruang keluarga. Ternyata, itu adalah Gladys yang sedang melakukan ritual dengan menggunakan kertas nama milik teman-temannya Alex. Dan inilah jawaban dari hilangnya 17 murid, di mana mereka semua dipanggil menggunakan ilmu hitam. Alex, how you doing, pal? Tomorrow, people. Beberapa bulan kemudian, Alex pun panik saat melihat mobil polisi di depan rumahnya. Dan seperti yang kita ketahui, mobil itu adalah milik Paul. Dan bisa kita lihat jika saat ini, Paul dan James dalam pengaruh sihir Gladys. Di tengah ketakutan, Gladys meminta Alex untuk bersiap, karena besok mereka akan pindah rumah. Lantas Gladys memperingatkan Alex untuk jangan pernah menginjak garam yang ia taburkan di lantai rumah. Hingga pada akhirnya kita kembali ke masa sekarang di mana saat ini Archer dan Justin sedang mengintai rumah Alex. Sesaat kemudian Gladys mulai melakukan penjebakan dengan menggunakan Paul untuk mengajak Justin dan Archer masuk. Sementara di rumah Alex, kasihan melihat orang tuanya yang malah dijadikan anjing penjaga di depan kamar. Gladys. Rupanya garam itu merupakan jebakan, karena siapapun yang menginjaknya akan dikejar oleh orang yang telah disiapkan Gladys. Justin dan Archer masuk ke dalam rumah, tanpa sengaja mereka menginjak garam penjaga, sehingga Justin dikejar oleh Paul, sedangkan Archer dikejar James. Alex tidak tega melihat orang tuanya dijadikan anjing penjaga oleh neneknya. Ia akan menginjak garam itu agar membebaskan orang tuanya. Wait.
Justin mengambil pistol milik Paul dan menembakkan ke kepala Paul hingga terbebas. Alex melihat peralatan ritual Gladys. Ia mengambil alat ritual itu dan membawanya. Archer ke basement dan bertemu dengan Gladys. Kalungnya dibawa oleh wanita itu, sehingga Archer di bawah kendalinya. Alex membawa rambut Gladys dan memakaikannya dalam batang pohon. Ia melakukan ritual yang sering dilakukan Gladys, sehingga anak-anak itu mengejar Gladys. Setelah Gladys mati, semua orang yang terpengaruh sihir kembali seperti semula. Semua anak kembali kepada orang tuanya. Dan orang tua Alex kembali. Namun mereka semua perlu mendapatkan penanganan khusus, terutama orang tua Alex yang bisa sembuh dalam waktu 1 tahun. Film yang sangat menegangkan 8/10 dari emak. Terima kasih sudah menonton di Lapak Cerita Emak. See you anak emak.